saya saat itu denial gitu, bukan denial ya, lebih ke masa sih Allah tega ngasih gue anak lama, terus mesti kasih anaknya dengan kebutuhan khusus. Jadi 6 bulan sebelum Gadi nggak ada itu, entah kenapa saya tuh males banget manggil punya mbak lagi buat ngurusin dia. Dan mungkin di periode itu feeling ibu ada ya. Jadi saya tuh udah kayak punya entah itu mungkin firasat ya. Kayak kira-kira Allah ngasih jalan keluar untuk anak ini apa ya? Halo, saya Dinda Derdamesya. Saya seorang dokter kandungan, ibu dari 3 anak, dan hari ini saya ingin bercerita tentang perjuangan saya untuk hamil. Pada kasus-kasus infertilitas atau kasus-kasus pasien yang susah untuk memiliki keturunan, saya bersimpati agak lebih tinggi gitu dibandingkan empati gitu. Jadi benar-benar perasaan tuh kadang terbawa banget gitu. Apalagi kalau misalnya kita tahu chance untuk hamil dari pasien berdasarkan teori itu nggak besar gitu. Jadi untuk menyampaikan informasi itu ke pasien juga pemilihan katanya tuh saya mengkondisikan kalau itu adalah saya di masa yang lalu. Jadi memang di keluarga saya riwayat infertilitas atau susah untuk hamil dari ibu dan kakak. Jadi ternyata kondisi kita sama, yaitu endometriosis. Saat itu ibu memiliki keluhan sebelum punya anak tuh suka nyeri haid. Sampai akhirnya di pernikahan ke-7 tahun lahir kakak saya dan punya 3 anak. Kalau kakak saya sendiri mungkin keluhannya sama kayak saya. Jadi tidak ada keluhan nyeri haid, tapi kita berdua sama-sama harus menunggu untuk akhirnya punya keturunan. Jadi saya menikah 2007, saya hamil di akhir 2011 dan melahirkan di 2012. Jadi selain program secara alami, jadi menentukan masa subur, itu kan biasanya step awal dalam program hamil. Saya menjalani laparoskopi juga. Jadi waktu itu ada operasi untuk melihat kondisi kandungan saya, apakah ada masalah atau tidak yang tidak bisa terdeteksi dari pemeriksaan USG biasa atau pemeriksaan ginekologi biasa. Dan ternyata di situ ditemukan ada endometriosis, jadi bercak-bercak endometriosis yang tidak berupa kista atau miom, gitu. Jadi nggak terlihat dari USG. Waktu itu derajatnya dari 1, 2, 3, 4 masih 2, jadi perlengketannya masih minimal lah ya dibilangnya. Dan itu laparoskopi, kemudian lanjut naik kelas, programnya jadi inseminasi. Saat itu di tahun 2007 sampai 2008 saya menjalani 3 kali atau 4 kali inseminasi, tapi nggak ada yang berhasil. Akhirnya saya keterima sekolah, jadi ya udah sekolah dulu deh. Mungkin memang jalannya saat itu harus sekolah dulu. Dan di tengah-tengah pendidikan baru positif test pack-nya. Itu adalah calon cucu pertama di keluarga saya. Kebetulan pas di USG anaknya laki-laki, itu adalah cucu pertama laki-laki di keluarga suami saya dari 12 cucu perempuan. Jadi bisa dibayangkan ini anak emas lah istilahnya kan. Jadi saat tahu hamil memang saya langsung memeriksakan semuanya gitu, dari pemeriksaan darah, kemudian saya konsultasi juga dengan dosen saya saat itu. Memang udah terlihat tuh di situ protein saya kurang, albumin saya kurang, zat besi saya kurang. Ternyata memang sebelumnya saya pola makannya tuh berantakan banget gitu, sampai dibilangnya kurang nutrisi lah sama dokternya saat itu. Ketika mendengar itu saya benar-benar langsung kayak shock banget dan down banget pastinya kan. Saya sempat bertanya gini, ya abis gimana dok, saya hamilnya susah. Jadi masuk dokter saya harus digugurin. Saya sempat nanya gitu.
Terus dia kayak, ya udah lo makan aja lah, makanan yang bener gitu, jangan makan mie instan aja, dia sempet gitu. Saat itu memang bisa dibilang saya banyak baca gitu tentang ilmu parenting. Parenting bayi, merawat bayi, menstimulasi bayi, ini harus gimana supaya anak ini tumbuh kembang bagus, pintar, stimulasi apa yang harus diberikan. Bahkan saya dulu sempat diskusi dengan seorang financial planner, saya pingin anak saya sekolah di sekolah terbaik di Singapura apa di mana gitu, berapa dana yang harus saya siapkan. Saya tuh sampai sebesar itu gitu plan buat Gadi saat itu. Jadi bisa dibayangin ketika semua yang saya harapkan dan saya baca itu nggak sesuai dengan tumbuh kembangnya dia gitu. Dari mulai dia nggak respon terhadap stimulasi yang saya kasih, kemudian dia ada keterlambatan motorik, dan itu semua saya bisa bilang nggak miss ya, karena di 3 bulan saya udah melihat kayak ini menurut buku ini 3 bulan nih anak harus sudah mulai ngejar mainan, kenapa anak ini belum? Akhirnya saya langsung bawa dia ke dokter neuro anak, seingat saya. Di neuro anak itu saya tanya, tapi selalu kan jawabannya ya observasi lagi. Jadi ya saya hanya bisa wait and see, dan saya yakin di tangan saya, ini anak pasti akan tumbuh kembang seperti anak normal pada umumnya. Saya saat itu denial gitu, bukan denial ya, lebih ke masa sih Allah tega ngasih gue anak lama, terus mesti kasih anaknya dengan kebutuhan khusus gitu. Jadi di pikiran saya saat itu, oke, ini anak harus diterapi, karena kalau nggak diterapi sekarang nanti dia jadinya nggak bisa normal, tapi kalau diterapi sekarang dia pasti akan normal. Itu di pikiran saya sampai akhirnya bertahun-tahun saya membawa dia terapi kemana-mana, sampai akhirnya ada yang bisa mendiagnosa dia dan berani mendiagnosa dan berani menyampaikan ke saya kalau ini adalah masuk autism middle function. Jadi memang karena histori saya susah hamil, saya pernah bawa Gadi ini ke ke dokter spesialis atas rekomendasi teman saya bawa ke Bandung, dan dia mengatakan kalau misalnya nih anak, tapi saya lupa bahasanya gimana, pokoknya secara halus nih anak harus dikasih siblings gitu. Ya udah pusing lagi dong kita, ini gimana, waktu itu aja 5 tahun 5 tahun nggak nunda susah hamilnya, dan ini udah 6 tahun kita nggak pernah pakai kontrasepsi juga belum hamil. Akhirnya ya udahlah, bismillah, kita akhirnya melakukan program bayi tabung saat itu. Kecelakaan motor ya, jadi memang dia lagi hari itu tuh hari Kamis, biasanya si terapisnya ngajakin stay di tempatnya karena dia melihat saya sama suami kan tiap malam kan pasti ngurusin dia gitu. Jadi ya udah biar istirahat dulu ibu bapaknya, karena kalau weekend kan udah pasti full sama kita. Sementara kita kerja Senin sampai Sabtu, terus Sabtu Minggu kita harus ngurusin Gadi juga gitu. Jadi biasanya kita gantian tuh, terapisnya bilang udah di tempat saya dulu Bu gitu. Jadi pulang sekolah dia ke tempat terapisnya, terus diajak main sebentar gitu, dan kecelakaan, ditabrak. Nah, jadi 6 bulan sebelum Gadi nggak ada itu, entah kenapa saya tuh males banget
manggil punya mbak lagi buat ngurusin dia. Jadi 6 bulan sebelumnya memang bisa dibilang deket banget gitu sama Gadi, karena dari pagi sampai malam, pokoknya pagi dia bangun udah pasti sama aku, udah pasti sama saya. Terus dia sekolah, dia pulang ketemu saya sebentar, atau kalau saya lagi kerja, sejak itu saya udah nggak ngambil praktek malam lagi. Jadi malam tuh udah pasti full. Jadi setidaknya pagi dan malam itu udah pasti full sama Gadi. Gitu. Dan mungkin di periode itu feeling ibu ada ya. Jadi saya tuh udah kayak punya entah itu mungkin firasat ya. Kayak kira-kira Allah ngasih jalan keluar untuk anak ini apa ya? Karena selalu udah sampai poin tertentu dia mundur lagi, poin tertentu mundur lagi. Sementara dari dulu yang saya tahu kalau misalnya progres anak dengan spektrum ini dia nggak akan mundur gitu, dia pasti akan maju walaupun pelan ya. Sampai di malam sebelum, jadi kurang lebih 3 minggu sebelumnya saya tuh coba cari kira-kira nih anak akan jadi apa, akan sekolah di mana. Untuk SMP-nya kan waktu itu kan dia SD dan udah hampir lulus udah mau masuk SMP. Saya harus mempersiapkan dia SMP di mana. Saya coba cari sekolah yang kira-kira langsung vokasi gitu, langsung kejuruan. Saya cari, saya emailin semua di Amerika, Kanada, Filipina, bahkan itu saya emailin semua, dan rata-rata jawaban mereka adalah mereka hanya menerima citizen. Sampai akhirnya dari Malaysia. Nah, dari Malaysia tuh sempat kirim balik email saya, terus dia bilang, oke, kalau mau visit boleh. Oke, akhir November saya akan visit ke sana. Sampai akhirnya belum sampai kejadian untuk ke sana gitu. Cuma di malam terakhir itu saya udah WhatsApp terapisnya kira-kira kapan mau pegang, sampai umur berapa mau pegang Gadi. Karena kalau misalnya nggak sampai SMP, saya mau masukin ke dormitory vokasi itu. Bahkan saya udah nanya ke Gadi, jadi kamu mau nggak tinggal di dorm gitu. Cuman ya dia sepertinya memang kurang paham gitu, tapi dia sempat bilang dia nggak mau. Jadi kita nggak pernah terpikir untuk memasukkan embrio yang disimpan gitu. Jadi ada 2 embrio yang disimpan, yang barengan sama anak kedua. Jadi waktu itu kita dapat 4 embrio, 2 masuk, 2 disimpan. Yang 2 jadi hanya 1. Terus sampai akhirnya ketika Gadi nggak ada, umur saya tuh udah 41 ya saat itu. Kita nggak punya pilihan lain, kalau misalnya mau masukin ya harus sekarang. Kita nggak bisa nunda sampai 1 tahun atau 2 tahun karena makin beresiko tinggi kan gitu. Jadi akhirnya ya udah kita coba masukin. Oke, 1 akhirnya masuk dan ternyata alhamdulillah berhasil. Dengan saat itu dibilangnya keberhasilannya 20%. Jadi memang saya ini dinilai oleh psikolognya saat itu orang yang selalu memegang kontrol terhadap suatu yang nggak beres gitu, baik di keluarga atau di lingkungan sekitar, dan selalu berhasil dinilainya. Sampai suatu saat dikasih anak dengan kebutuhan khusus yang ku coba kontrol untuk menjadi anak biasa atau bisa melakukan semuanya sendiri, ternyata nggak bisa. Jadi aku frustasi dinilainya. Akhirnya sampai poin dimana ini kayaknya yang butuh terapi sebenarnya gue untuk menerima anak gue. Bukannya anak gue yang terus-terusan diterapi selama 10 tahun gitu. Jadi memang ada mindset yang perlu dirubah gitu. Kayaknya memang ini orang tua, kita sebagai orang tua yang harus lebih bisa menerima anak. Dan disitulah ketika saya udah menerima keadaan itu, ya jadi dipanggil. Karena saya menganggap pekerjaan itu sebagai distraksi ya. Jadi justru dengan bekerja, saya tuh nggak mikirin sesuatu yang
lebih berat gitu di dalam rumah gitu. Jadi ya seneng gitu kerja, cuman kan kita nggak bisa terus-terusan di luar rumah dan melupakan tanggung jawab yang sebenarnya sebagai seorang ibu ya gitu. Itu sama halnya dengan waktu saya akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah. Bukan berhenti sekolah, tidak melanjutkan sekolah. Jadi di tahun 2017 ketika Gadi diagnosis autism spektrum, itu saya lagi mau ambil lanjutan subspesialis. Di situ udah ada ujian, kemudian udah diterima, udah tinggal masuk bulan Januari, dan saya hamil Gena itu anak kedua saya bulan Oktober, seingat saya, Oktober-November gitu. Dan itu lumayan dilematis karena saya program, saya mikir ini kalau sampai programnya berhasil, berarti memang tujuan saya ini harus melepaskan karir, fokus membesarkan adiknya Gadi yang disiapkan untuk menjaga Gadi gitu. Jadi nggak bisa tuh ego untuk sekolah lagi. Semua udah ada yang ngatur sih. Pada akhirnya itu gitu. Kita sebagai manusia tuh bisa melakukan semua, mengusahakan semua yang terbaik. Tapi pada akhirnya ya udah ada yang mengontrol. Terima kasih udah tetap di situ, tetap menjadi dia yang kalau saya lagi naik dia akan tarik, kalau saya lagi turun dia akan tarik juga untuk tetap di frekuensi yang sama.